Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang perkembangan emosi. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalkan diri. Saya Imam Fahreji Hutasud sebagai moderator dan teman saya Rahman Syangga Saputra dan Silpi Amelia sebagai penyaji. Sebelumnya, materi yang kami bahas di sini adalah pengertian emosi, bentuk-bentuk emosi, tahap-tahap perkembangan emosi, hubungan emosi, dan tingkah laku, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Pengertian emosi. Emosi berasal dari kata emotus atau emover atau mencercasto, stir up, yang berarti sesuatu mendorong sesuatu. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi, yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Bentuk-bentuk emosi: marah, senyum, malu, nangis, ketawa, sedih. Tahap-tahap perkembangan emosi. Tahap 1, trust versus mistrust atau percaya versus tidak percaya. Tahap 2, autonomi versus shame, endap atau otonomi versus malu dan ragu-ragu. Level 3, tahap 3, inisiatif versus rasa bersalah atau inisiatif versus rasa bersalah. Tahap keempat, industri versus inferiority atau tekun versus rasa rendah diri. Tahap 5, identity versus identity confusion atau identitas versus kebingungan identitas. Tahap 6, intimacy versus isolation atau keintiman versus keterkecilan. Tahap 7, generativity versus stagnation atau bangkit versus stagnan. Tahap terakhir yaitu integrity versus despair atau integritas versus putus asa. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan emosi dan tingkah laku. Yang pertama, sebagai alat mempertahankan kehidupan atau survive, seperti bila individu merasa kesepian atau lonely, butuh relasi atau connection dengan orang lain, merasa ketakutan, membutuhkan keamanan, dan merasa ditolak. Individu membutuhkan dukungan atau acceptance. Yang kedua, sebagai alat komunikasi atau communication kepada orang lain, seperti bila merasa sedih atau patah hati, maka menampakkan sinyal pada orang lain untuk memberi bantuan. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu umat manusia atau unity, misalnya empati. Yang keempat, sebagai alat pembuat keputusan atau decision making. Yang kelima, sebagai batas atau benteng atau boundary setting untuk melindungi ketahanan fisik dan mental. Yang terakhir, sebagai alat kebebasan untuk memilih atau freedom of choice. Dan materi yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama ada perkembangan usia, yang kedua ada sikap temperamen, yang ketiga ada penghargaan pada diri, yang keempat ada pengalaman, yang kelima ada pengawasan orang tua, yang keenam ada perkembangan spiritual dan religi, dan yang terakhir perubahan hubungan dengan teman atau lingkungan sekitar.